Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kebahagiaan yang luar biasa, Khadijah kembali ke rumahnya. Belum pernah beliau merasakan kegembiraan sedemikian hebat. Sejak saat itu, Khadijah selalu menantikan dari arah mana nanti munculnya sang pemimpin. Khadijah mengajukan lamaran kepada Rasulullah Muhammad Al-Amin di rumahnya. Khadijah radhiyallahu anha, wanita usahawan tersebut, dengan lemah lembut bertanya kepada Al-Amin, "Hai Al-Amin, ceritakanlah apa yang menjadi kebutuhanmu." Suaranya hangat dan penuh kedermawanan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan jujur dan tulus, meskipun sedikit ragu-ragu, namun tetap mantap. Beliau menyatakan bahwa nafkah keluarganya bergantung pada bisnis rombongan ini. Kami sangat membutuhkannya untuk membantu mencarikan pasangan hidup bagi anak saudaranya yang yatim piatu. Dengan kepala sedikit tertunduk, wanita kaya itu memandangnya dengan penuh kagum. "Khadijah, oh, itukah? Muhammad, meskipun upah yang ditawarkan kecil, tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhanmu. Namun, jangan khawatir, saya akan mencarikan calon istri yang cocok untukmu di waktu yang akan datang." Beliau berhenti sejenak, meneliti. Setelah itu, dengan nada suara yang menarik dan penuh isyarat, Khadijah berkata, "Aku ingin menjodohkanmu dengan seorang wanita bangsawan Arab. Beliau memiliki sifat yang baik, kaya, sangat diidamkan oleh banyak raja dan pejabat Arab dan juga dari luar negeri, namun, engkau menolaknya. Aku akan membawamu bersamaku." Khadijah menyandarkan kepalanya dan melanjutkan, "Namun, sayangnya, ada beberapa aib yang harus dihadapi. Beliau dahulu sudah pernah bersuami. Jika kamu bersedia, beliau akan menjadi pelayan setia dan patuh kepadamu." Pemuda Al-Amin diam dan tidak memberikan jawaban. Mereka berdua terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Salah satunya mencari jawaban, sementara yang lain tidak tahu bagaimana harus menjawab. Khadijah radhiyallahu anha tidak dapat mengetahui apa yang tersimpan dalam hati pemuda dari Bani Hashim yang dikenal dengan sebutan Al-Amin tersebut. Dan pemuda Al-Amin tersebut mungkin belum tahu siapa calon yang dimaksud oleh Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta izin untuk pergi tanpa membuat keputusan. Beliau menceritakan kepada pamannya. Pemuda Al-Amin mengungkapkan bahwa beliau merasa sangat terluka oleh ucapan Khadijah. Seolah-olah beliau memandang enteng dengan ucapannya ini dan itu, anu dan anu. Beliau mengulang apa yang diucapkan oleh wanita kaya tersebut. Ngatikah merasa marah juga setelah mendengar berita tersebut. Beliau adalah seorang wanita yang dengan cepat merasa marah jika kehormatan Bani Hashim diserang oleh pihak lain. Beliau menyatakan kepada Muhammad bahwa jika itu benar, dia akan mendekatinya. Ngatikah datang ke rumah Khadijah dengan tegas mengatakan, "Khadijah, jika kamu memiliki harta kekayaan dan kedudukan yang mulia, maka kami juga memiliki kehormatan dan kemuliaan. Mengapa kamu menghina anak saudaraku, Muhammad, putraku?" Khadijah radhiyallahu anha terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Tak terduga bahwa perkataannya dianggap sebagai penghinaan. Namun, dengan penuh kesabaran, beliau berusaha meredakan perasaan Ngatikah dan menyatukan hati keduanya. Khadijah menegaskan, "Siapa saja yang berani mencemooh keturunan dan kehormatanmu? Dengan tulus, aku mengakui bahwa niatku adalah untuk menjadi istri dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika beliau bersedia, aku akan menikah dengannya. Dan jika tidak, aku bersumpah untuk tidak menikah dengan siapapun hingga akhir hayatku." Pernyataan tulus dari Khadijah membuat Ngatikah terdiam. Kedua wanita bangsawan tersebut memiliki kecerahan yang sama. Percakapan mereka menjadi serius. Namun, Ngatikah menanyakan apakah Khadijah sudah mengungkapkan perasaannya kepada sepupunya. Beliau menyarankan untuk meminta persetujuannya terlebih dahulu. Khadijah menjawab bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengetahui perasaannya, namun beliau berencana memberitahukannya kepada saudaranya, Waraqah, agar diadakan pertemuan sederhana. Di acara tersebut, Ngatikah juga mengusulkan untuk mengundang sepupunya,
dan di sana akan diatur majelis lamaran. Khadijah radhiyallahu anha berbicara seakan-akan beliau sedang merencanakan atau mengatur strategi. Khadijah percaya bahwa Warakoh tidak akan memiliki masalah dengan keputusannya, karena beliaulah yang sebelumnya menafsirkan mimpinya tentang menjadi istri seorang nabi di akhir zaman. Ngatikah pulang dengan hati yang tenang dan puas. Semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapannya. Kemudian, beliau segera memberitahukan kabar gembira tersebut kepada saudara-saudaranya, Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas, dan Hamzah. Semua dengan bahagia menyambut hasil pertemuan antara Ngatikah dan Khadijah. Abu Thalib berkomentar, "Itu sangat baik, tetapi kita harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mengambil keputusan."